Nah, si pohon bambu ini kan biasa aja. Tapi ketika pulangnya sekitar jam 3-an lah. Sekitar jam 3-an itu mau lewat situ, si pohon bambu itu gini nih. Doyong gitu. Doyong ngalangin jalan segini. Iya, sudah ada. Ngalangin jalan. Tapi kan berhubung kata orang tua katanya jangan ngelewat ke situ. Ya udah gua siasati aja lewat pinggirnya. Oke, Gitu. bagus. Memang di situ juga ada makhluknya, itu jelas. Apa yang lu lihat? Hah? Apa yang lu lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Malam Jumat Miku. Kali ini gue ada narasumber guys. Kebetulan temen gue juga. Namanya biasa dipanggil Amar ya. Iya, betul, dengan sebutan Amar. Nama Akrabnya, kalau nama lengkapnya Asep Alhamdulillah. Oke. Lagi sibuk apa nih Mar lu sekarang Mar? Sekarang lagi sibuk, kebetulan kuliah. Kuliah juga di Fakultas Hukum di daerah Tangerang Selatan. Oke. Nah, gue ngundang lu kesini nih Mar, karena gue denger-denger nih lu punya kisah mistis. Karena kan di YouTube gue ini tuh ada segmen horor-hororan kan. Iya. Biasa gue upload tuh setiap malam Jumat. Nah, gue pengen mendengar nih kisah mistis apa nih yang lu punya Mar? Kisah mistis selama ini, waktu itu gua pernah ke daerah Bogor, tepatnya kawasan Halimun, di daerah Cimantan di Gunung Goong. Gunung Goong. Iya. Oke. Terus gimana? Di Gunung Goong itu gua sempet tinggal di gunung waktu itu selama 7 hari. Bentar, lu tinggal? Iya, tinggal. Tinggal itu emang ada rumah atau gimana? Jadi buat saung. Buat saung dari terpal. Kita buat terpal, ada orang juga yang ngebantuin di hari-hari pas ketika pembuatan si saungnya itu. Tapi setelah itu kita ditinggal. Pribadi ditinggal, saya ditinggal. Wah, boleh tuh diceritain awalnya gimana? Kenapa lu bisa gue nyebutnya apa ya? Lu solo hiking kali ya di gunung di gunung itu? Ya, kalau hiking. bahasa solo hiking sebenarnya ya gimana ya? Sebenarnya bukan hiking juga. Solo camping. Jadi sebelum kita otomatis kan tahu sendiri yang namanya di gunung, kita sendiri tinggal sendiri di gunung, otomatis mistisnya juga banyak ya kan, serem, otomatis serem. Sebelum itu gue juga pernah sebelumnya latihan dulu ya. Oke. Kita untuk meyakinkan, dalam artian rasa takut ini supaya kita pukul, supaya nggak ada takut dengan hal-hal seperti itu, meskipun ada. Awal mulanya pertama latihan itu dari mulai datang ke kuburan nih, ke kuburan juga kita jarah. Oke. Nah, karena kakek pernah ngomong nih, kakek gua pernah ngomong banyakin berziarah karena supaya tahu tentang sejarah. Oke. Nah, dalam di sejarah itu banyaklah pengalaman-pengalaman mistis yang pernah gua alamin gitu. Ketika ziarah itu sendiri loh, ziarah itu di tempat yang gelap, nggak ada cahaya, cuma ada penerangan, adapun lilin, kita biasa bawa lilin tuh. Jadi lu bawa lilin? Iya, bawa lilin. Nggak senter? Nggak ada senter, handphone aja kagak ada. Nggak ada handphone, cuma lilin dong, palingan cuma botol aqua minum sama makanan lah, roti lah kita. Sekitar waktu itu di daerah Tangerang ya. Pada tahun 2009 kalau nggak salah. Ke tempat itu 2009 udah mulai dilatih tuh keberanian itu. Ya, karena orang tua bilangnya kalau kata bahasa Sundanya mah apa ya tuh? Kalau lu takut bukan anak gua, katanya gitu. Katanya bukannya jawara kampung, dalam artian gitu. Itu. Nah, kita mulai dari daerah di Tangerang, tepatnya di daerah Legok. Oke. Di daerah Legok itu ada tempat makam. Jadi tempat makam itu tempat makam keramat ya. Tempat makam keramat. Memang tempat itu gelap. Lumayan jauh juga dari pemukiman. Di situ waktu itu gue berangkat pakai sepeda ontel loh. Tempat itu. Sendirian lo Iya, guys. pakai sepeda ontel waktu itu.
Ketika jarah kita masuk ke dalam sambil lilin itu dikasih garam. Katanya supaya awet. Memang lumayan awet juga lilin karena cuma bawa 2 doang. Di mana? Kasih garam itu di mana? Di atas lilinnya. Di atas lilinnya kita Ini taburin. lilin di sininya nih. Iya. Oke. Iya, kita bakar lilin karena waktu juga sampai jadi si lilin itu kurang lebih sekitar 2 jaman lah itu lilin tuh. Cukup tuh lilin 2. Karena memang sampai azan subuh juga belum sih. Sampai beres aja tuh. Memang ketika itu ada hal-hal yang dirasakan dan latihan kalau kita sebut lah apa ya, disebut setan sebenarnya bingung juga nih gue nih. Iya. Makhluk halus lah. Nah, makhluk halus lah, makhluk halus gitu dari dunia lain ada suara, ada suara, bahkan ada penampakan yang langsung di depan kita sendiri. Tapi yang alhamdulillah itu penampakan itu tidak seserem yang kita bayangkan gitu. Jadi dengan hal itu jadi nggak takut, memang perasaan itu takut. Perasaan ada rasa takut, cuma ketika udah ada di depan kita, jadi ya biasa aja. Jadi ketakutan itu malah sirna begitu aja. Nah setelah gua pulang dari situ, gua kan lewat pohon bambu nih. Pulangnya naik sepeda ontel tuh ke situ tuh berangkatnya. Nah si pohon bambu ini kan biasa aja. Tapi ketika pulangnya sekitar jam 3-an lah. Sekitar jam 3-an itu mau lewat situ, si pohon bambu itu gini nih. Doyong gitu. Doyong ngalangin jalan segini. Iya, sedada. Ngalangin jalan, tapi kan berhubung kata orang tua katanya jangan ngelewat ke situ. Ya udah gua siasati aja lewat pinggirnya. Oke, Gitu. bagus. Memang di situ juga ada makhluknya, itu jelas. Apa yang lu lihat? Apa yang lu lihat? Kalau zaman sekarang disebut biasa dengan kuntilah kali ya. Kuntilanak. Jelas itu memang jelas memang itu sangat jelas. Mukanya sampai sekarang juga masih ingat. Gila, sampai merinding juga ini dah. Ingat orang dia itu ketika di atas, ketika dilihat di giniin, berhubung nggak bawa penerangan juga ya kan, memang kelihatan. Jadi bukannya terbang ya, jadi dia ngambang. Ngambang. Dia itu ngambang di atas, tapi mau gimana lagi? Ya udah, saya ini aja. Tapi dia juga sempat ketawa, berhubung waktu itu dia mentertawakan. Ya udah, kita cari batu. Oke. Kita lempar. Lempar. Gua lempar. Nggak ada harga dirinya kuntilanak, nggak ada. Bukannya tentang harga diri kuntilanak ya, memang dalam arti kalau dia ngetawain kita artinya ngeledek kita dong. Iya, benar. Nah disitulah wah. Kesel ya. Nggak, kalau bahasa kasarnya, katanya siap banget ini. Ya udah deh, kita lempar. Ya terbang, barulah terbangnya juga gini nih, cet, gitu. Bukannya terbang ke atas kayak gini. Iya. Gitu, berarti kalau bukan jadi horizontal ya, gini melayang. Ke si dalam pohon-pohon bambu itu juga? Bukan ke dalam, berarti kalau posisi pohon gini berarti dia terbang ke arah sana. Oh. Gitu terbangnya. Dari situlah ya udah deh, biasa aja. Nah sebelum itu juga di daerah Tangerang juga sih, tepatnya di daerah Curug ya kalau nggak salah. Waktu itu kalau itu memang apa ya, berjarah ke tempat makam kakek sendiri. Ke tempat makam kakek sendiri hampir tiap malam Sabtu waktu itu. Sering rutin malam Sabtu kita sendiri, sama yang namanya di kuburan ya kan kagak ada lampu. Sekarang kayaknya rame. Sekarang udah rame ya. Lampu. Banyak lampu. Di situ juga menguji lagi. Gitu. Bahwa dalam artian kalau tidak salah ya, kalau nggak salah dengar, manusia kan sempurna nih judulnya. Jadi kenapa harus takut gitu dengan hal yang demikian gitu, dengan wajah serem atau gimana gitu sosoknya ya. Jadi setelah di situ memang wajahnya seserem itu, jelas wajahnya itu seram. Tapi yang jelas pokoknya setiap yang dilihat itu, jadi ngambangnya ukuran segini, sekitar berapa senti ya kira-kira ya? 60 berapa ada. ya?
Iya 50 lah, 50 senti lah ya, setengah Sekitar iya, setengah 50 meter kan. sentian dia. Jadi dia Setiap ini, ngambangnya segitu. iya. Oke. Setiap ngelihat itu ngambangnya itu segitu. Ukurannya ya, kira-kira kita nggak sampai dia nginjak tanah, berarti bohongan nih Iya. kayaknya di setannya nih. Iya, iya. Bukan setan ya, jadi makhluk halus aja gitu. Oke. Bohongan. Nah, dari situlah awal pertama kali mental, ya kan. Mental setelah itu memang kan berdasarkan didikan orang tua juga, kakek juga. Nah, kakek juga mengisyaratkan waktu itu jangan takut sama setan, kata sama jurik, sama bobongkong, sama apalah, sama kuntilanak, sama buaya. Kalau ada Apapun. buaya, katanya, kalau kata kakek, katanya bahasanya berakin di Mekah, katanya kalau ditelan buaya. Gimana itu? Gue baru dengar, sumpah berak. Iya, kakek bilang kayak begitu, kakek pribadi bilang lamun metah, ya teleg, katanya kata bahasa Sunda teleg, tapi isingkeun di Mekah, katanya kayak begitu bilangnya. Ya udah, waktu itu pernah juga tuh Ketemu tengah malam berenang kita, di mana? bukannya berenang, bahasa Sundanya neulem, tenggelam kita di dalam sungai itu malam-malam, memang dingin banget itu. Di mana itu? Di mana lu Hah? berenang di sungai? Di sungai itu adalah di suatu daerah, kita nyebur di situ. Kita sebelum berangkat ke yang 7 hari itu ya, di gunung itu. Jadi bukannya berenang ya, jadi neulem kita, katanya nahan napas ya kan, katanya gitu. Ada kali ya baca-bacaannya gitu ya kan, baca-bacaannya. Setelah baca-bacaan itu kita di tengah malam. Kalau bulan kan kita kan ambil purnama dari 12, 13, 14. Tapi kakek menyarankannya ketika itu kita harus berpuasa. Puasa katanya kalau nggak 13, 14, 15, kalau nggak 14, 15, 16, 3 hari. Kalau nggak 14, 15, 16, kalau nggak 15, 16, 17. Dia bilang seperti itu. Itu ketika malam 12-nya ketika mau purnama. Itu lu melihat buaya di sungai itu? Jadi gimana ya kalau kita memang niatnya bersahabat loh. Jadi biasa aja. Ada juga yang namanya apa namanya? Biawak. Biawak itu ada. Itu ada. Tapi emang benar binatang ya gitu, apa makhluk halus yang berbentuk itu? Wallahu alam. Saya juga nggak tahu. Yang jelas itu aja makhluknya. Cuma nggak sampai makan kita. Cuma lihat aja udah. Biasa aja gitu. Oke, balik lagi ke lu yang ziarah di kuburan tadi. Berarti udah berapa tempat tuh? Lu ke Legok, lu ke Curug, ziarah. Ziarah ini dulu itu kan sebenarnya ini perjalanan kakek juga ya. Karena memang apa ya, single fighter ya kali ya bahasanya. Single fighter. Jadi biasa kemana-mana sendirian. Ya, sendirian, biasa kemana-mana sendiri gitu. Nggak bawa motor pribadi, palingan naik angkot, naik bus, padahal motor kan ada. Jadi terbiasa jalan sendiri mau kemana-mana. Ziarah itu. Jadi membuktikan aja gitu bahwa memang hal seperti itu, makhluk di luar dimensi kita memang ada. Tapi bukan suatu hal yang harus kita takuti gitu. Setuju gua. Cuma ya kadang kita gitu ya, mungkin karena belum terbiasa kali ya Mar ya, melihat yang seperti itu jadinya tuh antara takut sama kaget. Ya kan seperti tadi kan bahasanya kan latihan, kita dilatih didik. Kalau udah dilatih didik ya tuh biasa aja. Gitu. Gitu. Nah dari pengalaman itu tuh ya, lu ke ziarah sendirian sampai akhirnya mental lu teruji, sampai akhirnya lu memutuskan untuk solo camping di gunung. Di gunung waktu itu selama 7 hari. Yang dibilang tadi di daerah Bogor, di daerah Pongkor, di daerah Cimanganten ya, Gunung Bawang di situ. Itu masih ini juga ya, wisata Halimun di Gunung Salak? Bukannya tempat wisata, memang itu mas sengaja. Jadi itu jauh dari pemukiman, jauh, jalannya juga terjal, lumayan. Lumayan, jadi binatang buasnya ada binatang buas. Itu lu ke situ naik apa? Kalau motor itu waktu itu disimpan di pakai motor ya, cuma disimpan di warga gitu. Jauh lah. Terus lu nanjak gitu sendiri abis dari naruh motor? Ya ngelewatin satu gunung lagi, ngelewatin gunung lagi sampai kita di titik di situ, titik kita dekat aliran sungai juga. Sendirian 7 hari. Iya. Itu di benak lu tuh apa sih sampai lu pengen ke situ? Ayo gue solo hiking ke gunung aja gue ogah loh. Jadi di benak gue ya seperti yang tadi,
yang tadi dibilang Uji nyali juga. ya bukan menguji nyali juga sih, dari artian kita ingin mengheningkan diri jauh dari ramainya Kota. iya kota, masyarakat. Jadi poinnya seperti itu. Jadi ingin apa ya? Jadi lebih dekat gitu dengan alam. Oke, bukan Gitu. karena galau. Bukan karena galau, bukan. Kalau karena galau ngapain ke gunung? Mendingan juga kemana gitu. Oke, ini 7 hari ini lu kapan nih tepatnya? Tahun berapa lu ke Gunung Waktu Pongkor? itu ke Gunung Pongkor itu sekitar 2015-2016an. Waktu itu rambut gondrong Oke. sampai segini. Lu kuncir apa lu urai aja tuh? Ya kadang-kadang dikuncir juga, kadang-kadang diurai Udah juga. kayak samurai ya dia di gunung ya. Tapi setelah di situ tuh rambut langsung dipotong, cukur. Ada sampai sekarang rambutnya di museumin. Oke. Di kamar ada. Hati-hati jadi jimat. Ada itu. Jadi saksi pengalaman aja. Saksi dari Gunung Pongkor guys. Nah Pongkor. itu lu hari pertama tuh lu naik siang kah apa malam tuh gimana Mar? Naik itu waktu itu ke situ maghrib. Sendiri ke situ. Nah, yang namanya di hutan ya kan ada juga yang namanya binatang ini ya. Buas. Kayak model babi pun binatang buas juga ada. Tapi diisyaratkan juga sama kakek ya kan. Kalau ini ya yang namanya golok ya tetap aja ada gitu ya. Benda tajam harus kita soren ya bahasanya di sini di Iya, pinggang kita. taruh di ini. pinggang. Kalau enggak bawa apa namanya? Kita bawa kayu gitu buat inilah. Cuma isyarat aja kali ya. Bawa kayu itu supaya nggak diiniin binatang buas kali. Sampailah ke situ. Waktu itu maghrib itu ke situ berangkat. Oke, jadi lu naik maghrib tuh. Sampai jam berapa sampai di titik lokasi lu memutuskan? Sampai waktu itu sebelum maghrib sih. Waktu itu udah pas maghrib udah sampai pertengahan sekitar ke situ ya mungkin udah masuk waktu maghrib itu mau ke isya. Jadi alhamdulillah juga sempat juga kita sholat apa namanya sholat maghrib itu masih keburu gitu di tengah-tengah hutan. Waktu itu sholat juga di atas apa namanya di Batu. atas bukan di atas batu, di atas pelepah pisang. Sholat di atas pelepah pisang. Udah pernah belum? Belum. Belum pernah kan? Gue baru di atas batu. Iya di atas pelepah pisang. Nunain sholat dulu kita. Itu. Gimana rasanya di pelepah pisang? Kayak karpet gitu ya? Apa gimana? Atau ya namanya juga di gunung kagak ada ini mau ngeluarin ini kan. Jadi kan dia tuh udah lembab. Memang waktu itu juga hujan juga. Lembab tuh bahasa. Jadi kan mau ngeluarin sejadah juga kan. Iya. Bahasa juga kan sayang. Oke, nah lu sampai di titik lokasi lu camp tuh jam berapa, Mar? Sekitar kalau sekarang mungkin kan itu pertengahan jam 7 kali ya. Mau ke Isya lah. Kita mau ke Isya soalnya kan suara azan juga nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Jadi waktu juga bawa jam juga cuma jam doang kita. Ada juga senter buat penerangan di sana Penerangan sama lampu minyak. Itu bawa tenda dong atau gimana? Bukannya bawa tenda, jadi sebelumnya kita cek di TKP itu. Waktu itu juga sempat dibantu ya sama orang-orang sekitar minta buat saung di daerah situ. Gitu. Ya. Jadi lu bikin bivak gitu, yang segitiga atau emang saung? Saung biasa Atapnya kotak iya, kotak-kotaknya ya bahan-bahannya juga dari yang ada. dari lingkungan sekitar, cuma paling kan kita bawa terpal aja. Bawa terpal. Gue pengen banyak nanya banget nih ke si Amar. 7 hari guys, malam pertama. Nah pada malam pertama itu ya memang kan si saung ini kan di sini kan aliran sungai. Saung itu adanya posisinya di sini di atas. Ini kan batunya kan cadas, licin. Jadi kan akses buat naik itu kita harus pegang apa ya kayak akar-akaran itu kita naik gitu. Pakai itu setiap mau ke air, kita mau wudhu atau mau mandi di air sungai itu atau mau masak air, ya harus begitu caranya. Pada malam pertama nggak ada apa-apa, ya kalau hal-hal yang halusnya. Tapi ketika malam ketiga ya kalau nggak salah pada malam ketiga, waktu itu kan memang kan yang tadi disebutin kan jalan ke atas itu kita harus pakai itu ya akar. Nah, buatlah di situ tangga-tangga kecil. Kan itu kan cadas ya kan, cadas licin ya kan, dia kan keras juga. Saya pahat itu waktu itu gua pahat itu sekitar mulai itu dari jam
jam 1-an lah, sekitar jam 1-an. Itu ketika jam 2. Nah, ada juga itu. Ketika jam 2 itu, jadi di belakang posisi gue itu Di dekat sungai. di dekat sungai ya. Di dekat sungai, ketika buat tangga itu ya kan, supaya sampai ke sana itu enak ya kan aksesnya. Nah, ketika jam 2-an itulah, sekitar jam 2-an lah kalau nggak salah itu. Ada di situ. Apa? Ada apa? Ada, maksudnya makhluk halus itu ada. Cuma alhamdulillah itu menampakannya bukan wujud yang serem juga. Menampakannya sosok wanita. Oke. Nah, ketika kedatangannya ini sama indera penciuman kita nih, udah kecium wangi. Wangi apa? Wangi kembang. Wangi kembang-kembang itu. Tapi yang paling menyengat itu di situ kembang seperti pengantin ya kan, kembang melati. Itu disitulah ketika itu sosok itu menegur, nah ya gitu ya bahasanya. Ngapain malam-malam gini, bahasanya apa ya, ngatek trok lah kalau kata bahasa Sundanya mah gitulah, buat dalam artian buat bising lah malam-malam ya, kita kan buat tangga kan kita pahat juga kan itu si tangganya. Nah setelah itu menyarankan kalau dia bilang itu wayahna lah istirahat itu. Sekarang kan jamnya istirahat, waktunya istirahat si sosok itu. Ketika nengok memang posisi gue itu di sini. Ini saung, ini dia nih. Gue di sini nih, ke tangga. Ya, biasa aja. Ketika mahat itu gini nih tuh. Gue ngelihat cakep, cantik gitu mas. Cantik. Iya berarti dia posisi di tengah dong. Ini saung nih. Ini lu di sini kan lagi mahat. Dia di sini nih diri. Iya, diri. Ngambang gak? Cuma enggak, yang gue lihat itu memang karena si itunya gaun atau apa kali ya. Jadi enggak kelihatan kakinya, cuma gaunnya aja kayak gitu. Sekitar ukuran berapa meter lah, 4,5 meter lah. Dari gue, soalnya ini kan sekitar 7 meteran nih ke si saung nih. Jaraknya kurang lebih lah. Sumpah gue merinding. Itu. Jadi gimana ya? Jadi udah biasa. Udah biasa dengan hal-hal seperti itu. Memang ketika di situ kan biasanya kan kalau udah mau jam 12 nih, gua kan ambillah ke apa namanya, ke sungai, wudu. Kita apa ya, bermunajat kali ya. Bermunajat, mengheningkan diri, mendekatkan dengan alam, khususnya yang pencipta alam ini. Terus lu jawab apa ketika ditegur sama sosok si melati ini? Sosok yang tadi yang wangi melati itu, dia bilangnya, iya muhun kali, iya. Jadi gue itu manut-manut aja. Manut-manut aja ketika ada sosok, ya udah waktunya, memang waktunya istirahat, ya udahlah cuci tangan ya, kita bersih-bersih, ya udah. Ketika ini mau ini, ya udah nggak ada aja. Tapi wanginya itu masih kecium. Udah nggak ada aja, ketika ini udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, tapi wanginya masih ada. Tapi dalam pribadi itu ada dia itu. Soalnya ada di belakang sini. Ya cuma perasaan doang ya. Kalau yang tadi memang nampak secara wujudnya. Tapi dengan wujud yang cakep. Kayaknya gimana ya kecakapannya ya? Nggak bisa diungkapin deh dengan kata-kata ya. Mungkin bisa juga gua kepincut kali. Gitu. Orang cakep banget, cakep. Ih, sampai sekarang mukanya hafal, ingat. Gitu. Itu malam ketiga, malam keempat. Nah, pada malam keempat, memang pada malam pertama juga sebenarnya udah ada sosok-sosok yang seperti itu ya. Yang kayak gimana? Memang dalam hal itu kan apa namanya, penuturan warga sekitar ya kan, katanya ada sosok ini, ada sosok ini, ada sosok ini. Memang ada, ya kan, memang ada. Cuma kan tidak seperti seheboh itu ya kan. Ya cuma udah biasa aja sih, dianggapnya ada.
memang ada ya, cuma biasa aja gitu. Cuma tetap dalam artian ini kan di sini kan ada tulisannya juga tuh. Ingat sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi di situ aja. Jadi dengan dalil itu ya udah deh, insya Allah selamat, nggak apa-apa gitu. Ada sosok-sosok hal-hal kayak gitu yang sepertinya setiap malam itu selalu mewaspadai kita. Oke, kayak mantau, merhatiin Iya. gitu. Di lain sisi ada sosok ya yang ya otomatis jahat baik itu ada. Yang jahat ini seolah-olah kita itu perasaan ya. Ada yang backing kita juga dari sosok yang baik. Jadi supaya nggak diganggu sama sosok-sosok yang jahat gitu ketika itu. Memang ujiannya seperti itu kali ya. Jadi untuk memfokuskan diri gitu. Ini kalau misalnya ada warga lewat terus ngeliat lu lagi begitu, apalagi rambut gondrong kan, anjir ada pertapa guys. Bisa disangka jangan gitu. salah. Dulu ketika rambut gondrong, kalau anak kecil, ada anak kecil itu ngelihat sawan. Oh ya? Sawan, nangis dia. Nangis. Sawan dia. Nah, yang balik lagi ke cerita yang tadi, malam ketiga, malam keempat, ya sama lah seperti itu. Cuma sosok yang tadi, yang paling ini adalah sosok yang perempuan tadi. Yang namanya binatang buas ada. Ada, karena dari suaranya aja mungkin kita bisa tanggapin kalau itu suara harimau lah, macan gitu. Itu ada. Ada geramannya ya? Ada di malam-malam itu. Ada banyak juga di situ kan yang namanya babi ya kan. Banyak juga, apalagi monyet ya kan. Pada malam keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, di malam ketujuh ini ya udahlah. Dalam artian di situ kita juga kan pamitan kan kepada yang punya wilayah. Nggak tahu saya juga siapa kali punya wilayah. Bukan yang nggak tahu sih. Kepala dusun gitu ya kalau di situ ya. Ya. Kepala dusun. Ya, bukannya kepala dusun yang itunya. Yang mana? Jadi sosok yang itunya. Ada dalam artian kalau mungkin kalau dalam kita ya, ketatanegaraan kita ada presidennya kali ya, ada gubernurnya. Benar. Ada bupatinya, wali kotanya, ada camat, ada anggota-anggotanya. Seperti itu ya. Setuju. Mungkin ya di alam lain itu adalah seperti itu. Jadi rasa hormat itu kita pamit datang juga dengan baik ya kan. Setelah udah beres 7 hari barulah pulang ke rumah gitu. Barulah ceritalah sama orang tua sosok ini ketemu enggak sama ini alhamdulillah ketemu. Nah, gitu. sama ini bisa dispesifikin nggak tuh bentuknya apa, Mar? Dalam artian kan di situ kalau masalah bentuk yang jelas setiap yang dihampiri itu tiap malam itu ya orang-orang yang baik lah. Seperti dalam gambaran itu orang tua, kesepuhan gitu. Kakek dalam artian kan kalau ini ya menafsirkan pribadi ya, setiap yang datang itu sosok kakek artinya ada dalam artian pepatah ya, dalam artian mengajarkan tentang bagaimana kebijaksanaan gitu. Itu aja sih menafsirkan sosok hal itu karena kalau bahasa Sundanya pepeling ya kali ya. Pepeling supaya mengingatkan, menegur kita gitu. Setiap kita mau melangkah, mau bertindak, sosok itu selalu menegur kita. Oke, berarti kalau misalnya gua rangkum, banyak dong sosok-sosok yang lu temui pada saat itu, tapi di situ dengan munculnya sosok-sosok tersebut itu kayak menyimpulkan dengan munculnya sosok kakek-kakek itu mengibaratkan kebijaksanaan. Yang akan lu dapat atau yang akan lu pelajari atau bagaimana itu maksudnya? Ya, yang dipelajari adalah ya tentang kebijaksanaan itu. Tentang kebijaksanaan itu ya bagaimana kita dengan simbahnya berhubungan, bagaimana dengan di luar daripada dimensi lain, itu menjaga saling berbaik sangka aja gitu. Gue pernah sih mendengar ada salah satu yang berstatement ya, kalau misalnya kita rajin ibadah itu pasti akan nemuinnya sosoknya tuh yang baik-baik, Mar. Itu gue pernah dengar. Kalau misalnya kita yang kurang gitu ibadahnya, itu pasti ngelihatnya tuh yang negatif-negatif dalam arti yang bentuknya tuh menyeramkan. Nah, ketika lu 7 malam di situ kan lu ibadah nih kan, bermunajat kan. Memang benar seperti itu. Memang benar seperti itu. Jadi bukan kayak feeling perasaan ya. Bukannya
kita meraba-raba, tapi seperti ini loh. Emang ada muncul gitu. Memang seperti ini dalam artian Berwujud. wujud gitu. Wujud. Jadi dalam artian bukan dengan kasat mata, memang seperti ini. Itu. Dan setiap malam itu gue nih selalu ada di belakang sosok itu gitu. Oke. Jadi bahasanya ngamum kali ya. Oh, iya, Ngamum gitu. Ngamum. Banyak lah yang diserap dari itu tentang alam. Jadi setiap pelajaran, materi pelajaran tentang etika atau keindahan atau yang lainnya tentang filsafat, jadi mudah diserap. Oke. Nah, selama 7 hari itu, sekarang gue mau nanya soal survivalnya. Lu makan apa, Mar? Nah, waktu itu kan ada juga kan bawa beras, terus bawa apa ya, namanya kastrol ya. Bawa kastrol itu kita buat masak sama penggorengan sama ikan kayak pesawat. Ikan pesawat disebutnya ikan apa ya? Lupa, tapi ikan asin tuh. Gue tuh ikan Indosiar. Ikan asin. Nah, ketika stok itu udah habis, waktu itu kalau siangnya ya ngambil namanya pucuk-pucukan di situ. Apa aja? Iya, pucuk pakis gitu. Apa yang bisa dimakan gitu. Kita juga ngambil yang namanya apa namanya batang dari pohon pisang, kita kupas dalamnya sayur dikasih garam aja gitu. Kayak gedebong pisang ya. Iya. Di dalamnya itu kan ada berlapis-lapis tuh. Oh, itu bisa dimakan. Bisa dimakan, tapi jenis pisangnya waktu itu pisangnya kecil hitam, disebutnya pisang apa kali itu. Ya sebelum di situ juga ya, jadi ngelihatnya kayak gini, kita merhatiin alam itu. Kalau misalnya tanaman ini bisa dimakan sama binatang, artinya tanaman ini nggak beracun ya. Gitu. Ya ngelihat dari binatang aja gitu. Binatang ini makan ini, oh berarti nggak beracun, ya kita ambil. Gitu. Nah, ngomong-ngomong binatang nih, binatang apa yang lu temui saat itu? Kan masih ada beberapa binatang buas pastinya. Ya seperti yang tadi ada babi juga. Terus ada juga waktu itu di tenda itu binatang namanya ular tanah ya. Ular tanah. Waktu itu posisi itu di sini ular tanah di sini kirain mau matok. Ternyata memang enggak matok si ular tanah ini, dan alhamdulillah kalau kepatok lumayan juga itu. Iya. Innalillahi. Ular tanah beracun soalnya. Ular tanah diem aja, enggak matok. Enggak matok ya, kita juga baik ya udah kita singkirin aja tuh ular tanah, binatang buasnya. Berarti lu udah paham lah ya dasar-dasar untuk menghadapi binatang-binatang buas itu. Atau gue bisa bilang sudah paham cara untuk survive lah di alam liar. Ya, di alam liar. Luar biasa. Nah, setelah dari pulangan lu nih di Gunung Pongkor ya? Gunung Pongkor itu. Ada kejadian yang di luar nalar nggak yang lu rasain? Ya memang kalau kita beranggapan di luar nalar, kalau kita menanggapinya dengan nalar, maka akan masuk nalar juga ya. Gitu. Jadi logik hal-hal itu berdasarkan pengalaman yang tadinya kita meraba-raba, setelah kita lewati dengan pengalaman kita, jadi ya jadi logik hal itu. Jadi oh iya betul gitu, kebenarannya itu memang benar gitu. Dari situlah kita ambil kesimpulan. Dalam artian membuat keyakinan untuk pribadi ya. Dalam artian kan manusia makhluk yang sempurna gitu. Sebagai apa ya kalau ini, sebagai khalifah yang mensejahterakan muka bumi ini, yang gitu ya. Ya di situlah nilai-nilai ininya. Jadi poinnya setelah yang dari pengalaman-pengalaman yang tadi kita ambil hanya takut kepada Allah ya kan. Takut ini takut seperti apa dan bagaimana. Ya kan sama kan Allah itu kan maha penyayang, maha pengasih, kok harus takut kepada Allah tuh kan, bingung juga ya kan. Nah ayo gimana jawab ini. Takut ini ya lah, takut ajabnya apa kalau kita enggak. Nah jadi setelah pengalaman itu diuji lagi berdasarkan pengalaman itu, apa yang lebih takut. Waktu itu kan ada orang yang meninggal, dikuburin sekitar jam 10 malam lah. Kurang lebih jam 10 malam. Jam 10 malam ketika beres itu sekitar jam setengah 11-an ya. Kurang lebih setengah 11 waktu itu selesai nguburin. Semua sanak saudara rekan-rekannya pulang. Tinggal gua pribadi tuh di situ tuh. Di kuburan itu.
Oh jadi lu bantuin nguburin. Iya, bantuin nguburin, ngedoain, tapi jadi orang yang terakhir juga. Oke. Yang terakhir juga yang di makam itu. Terus? Sekitar 1 jaman lah di makam itu. Ya dalam artian nggak bolak-balik mana, diem aja nongkrong di depan kuburan itu. Nongkrong di depan kuburan itu. Nongkrong aja, biasa aja. Dalam artian di situ juga membuktikan ya. Membuktikan dari sebuah dalil ya. Ya, gitu ya. Dari sebuah dalil itu kalau kita udah melangkah dalam itu dikatakan nanti ada sosok yang akan bertanya gitu, akan menanyakan hal itu. Nah, itulah benar, disitulah kebenarannya. Jadi dibuktikan dengan pribadi. Disitulah jadi menambah keyakinan. Hal itu bukannya coba-coba uji-uji apa ya gitu, bukan, sebenarnya untuk mendekatkan. Dalam artian kalau bahas ininya takorub ya, kalau bahasa Arabnya ya, mendekatkan diri. Oh ternyata benar hal yang demikian adanya. Itu bukan berdasarkan katanya ya. Itu lu alamin sendiri. Ya, itulah, disitulah, dari situlah kita mulai tumbuh. Jadi seperti ada yang lahir lagi. Jadi kita nih, gue nih udah seumur gini, jadi lahir lagi nih gue nih, bingung nih. Ada bahasa seperti lahir kembali. Nah, ya kan padahal kan udah berapa tahun ya kan gue lahir kembali, ternyata ada yang lahir lagi. Nah, disitulah. Ternyata yang lebih seram itu ketika ditanya di Manrobuka yang nah gitu-gitu. iya, ditanya itu nggak bisa menjawab, itu lebih menakutkan dibanding itu. Tapi tetap yang Maha Kuasa yang harus kita takut. Berarti di sini gue bisa menyimpulkan pada saat di makam itu lu mendengar dong. Bukannya seperti ya, memang jadi ada sesuatu ya. Jadi kalau panca indera kita ini kan dalam artian kan kita terbatas oleh ruang dan waktu kita. Jadi penglihatan kita juga kan terbatas. Kalau ini kehalang tembok kan kita nggak bisa lihat tetangga sebelah, ya kan? Logiknya seperti itu. Nah itulah, disitulah. Di sini kan ada juga kan kekuatan, apa namanya? Kalau orang kan menafsirkan kekuatan batin itu, jadi ketika apa ya, ketika gini-ginian, wah mental gitu, wah itu kan aneh gitu. Jadi logiknya sepertinya ini aja lah kita ambil ya kan. Jadi ini juga menggerakkan seperti ini pakai dengan tenaga dalam ini. Kalau nggak ada tenaga dalamnya, artinya apa? Berarti lu merasakan secara energi. Iya kan. Mbak juga merasakan. Kalau Mbak nggak ada bisa kayak begini, artinya tenaga dalam Mbak sudah berpisah gitu, ya kan, dalam artian jasad kita gitu. Disitulah jadi ada suara yang seperti itu. Nah jadi mau ngapain di sini gitu kan. Dialog pertama yang dibuka. Nah, jawablah, ingin membuktikan apakah betul ini seperti itu. Dalam artian kalau kita jalan, ya kan, supaya bahasanya mudah ditangkap ya, sama kita jalan dari tak 7 langkah meninggalkan yang dikubur itu, nanti akan turun lah gitu. Nah, di situ ternyata betul. Nah, jadi yang itu jadi ini kan bagian dari tugas kami untuk apa, menghalang-halangi. Ya, simpelnya seperti itulah. Iya. Gitu. Di situ benar. Benar. Gue ngaji, gue menerima itu. Tapi gue nggak yang membuktikan kayak lu gitu. Nggak usah, ternyata ya udah ada orang yang sudah membuktikan. Nah, gila itu serem banget sih emang guys. 7 langkah dari kuburan tuh emang yang gitu. Jadi bukan katanya ya. Iya. Jadi keyakinan itu bukan berdasarkan doktrin dari orang tua kita, apalagi dari guru-guru kita, bukan berdasarkan apa yang kita alami setelah kita tuang. Ya cuma mungkin ada juga catatan-catatan di rumah, tapi ini mau dituangin atau enggak ya. Tapi menurut ini jangan, untuk pribadi aja. Jadi kita sampaikan secara dialog seperti ini, bahasa gitu, biar orang yang nanti yang ini kita gitu. Gila, pengalaman spiritualnya Amar. Ini anak nongkrong di rumah gue, ternyata dia punya cerita spiritual yang cukup menarik ya, makanya gue tarik ke sini. Oke Mar, ada tips nggak? Ini last ya.
Ada tips nggak untuk netizen gue nih? Karena kan kebanyakan subscriber gue nih pendaki gunung kan. Ada tips nggak untuk survival di alam liar tuh seperti apa gitu? Nah, kita balik lagi ke sejarah. Dalam artian kakek kan mengisyaratkan kalau kemana ya kalau survive itu kan adalah yang namanya pisau-pisau pisau atau nanti tongkat supaya kita nggak ini. Itu memang bahasa ya kan. Bahasa supaya kita nggak ada, ya mungkin kalau ada babi atau apa atau macan bisa kita pukul, bisa kita ini ya mungkin ya itunya ya, tapi memang itu kan di balik itu ada sebuah nilai itu yang tersembunyi di balik itu semua. Itu biasanya kan kalau kita naik gunung atau apa, kita terkadang ada hal-hal mistis atau bagaimana, itu halusinasi aja mungkin ya. Halusinasi dari omongan ke omongan. Apalagi sama orang yang takut, aduh ya udah deh, dia mungkin kencing juga bisa pengen dianterin sama 3 orang karena rasa takut itu. Jadi hal-hal seperti itu kan hal-hal yang mistis ya di luar ini kita, di alam kita. Jadi ya menganggapnya kalau sosok buruk itu, jadi dianggapnya ya kayak gimana sih kalau kita lihat orang gila? Oke. Nah, lihat orang gila yang tampangnya ya mungkin tipang camping kayak itu anggap aja seperti itu. Hal-hal yang menakutkan, yang sosok halus yang serem-serem ya seperti itu. Disimpulkan ya, gitu ya. Dalam artinya kan yang sosok-sosok halus yang baik-baik ya anggap aja melihat sosok ulama yang ini ya seperti hal-hal seperti itu. Itu gitu-gitu aja tips-tipsnya. Intinya ya tetap kita harus berdoa. Nanti seperti inilah kita memohon pertolongan kepada Allah gitu. Ya kan, iya kan, maksudnya dalam artian kan ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau dalam bahasa sebenarnya ada juga nih bahasa kayak bukannya bahasa ya. Jadi di dalam sebuah kitab, jadi bunyinya seperti ini. Fa in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu aja patokannya. Artinya? Ya mungkin nanti cari sendiri. Yang cari sendiri ya kan. Ini kan direkam juga. Oke. Ya, intinya kalau kita bertakwa kepada Allah, nah kita harus ingat Allah. Insya Allah cukup hanya Allah sebagai penolong kita gitu. Itu intinya seperti itu. Maka di situ juga aura positif akan timbul gitu. Insya Allah kita berangkat dengan selamat, pulang dengan juga selamat. Insya Allah yakin. Oke, perbincangan kali ini cukup menarik, tapi sayangnya kita terbatas waktu. Mungkin malam Jumat Miku sampai sini aja. Gue Milda dan Amar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.